A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lutfiana dari kelas 12 IPS 2. Di sini saya akan menjelaskan materi yang telah dijelaskan oleh mahasiswa UNJ yang berjudul Runtuhnya DDR dan Unifikasi Jerman. DDR merupakan Dutch Demokrasi Republik atau bisa disebut dengan Republik Demokratik Jerman. Ada sebuah tembok yang menghalangi Jerman Timur dan Jerman Barat. Tembok tersebut dinamakan dengan Tembok Berlin. Perbedaan antara Jerman Timur dan Jerman Barat yaitu kondisi ekonomi, politik, serta Jerman Barat yang lebih maju daripada Jerman Timur. Pada gambar yang telah ditampilkan oleh mahasiswa UNJ tersebut terdapat perbedaan kendaraan yang dipakai oleh Jerman Timur dan Jerman Barat. Di Jerman Timur, kendaraan masih menggunakan cara manual untuk mengecek bensin atau bahan bakar. Biasanya orang-orang Jerman Timur menggunakan kayu untuk mengecek bahan bakar tersebut masih ada atau sudah habis. Sedangkan di Jerman Barat, kendaraan sudah mulai modern. Selain itu, meningkatnya krisis ekonomi membuat rakyat Jerman Timur hijrah ke Jerman Barat. Cara rakyat Jerman Timur menerobos tembok Berlin ada 3 cara, yaitu menggunakan balon udara, menggali terowongan, dan menggunakan kereta bawah tanah. Lama-kelamaan banyak rakyat yang mulai menerobos tembok Berlin secara terang-terangan. Dan pada tanggal 9 November 1980, tembok Berlin pun hancur. Hal itu membuat pemerintah mempertimbangkan penyatuan Jerman Timur dan Jerman Barat, karena rakyat yang sudah tidak percaya lagi kepada pemerintah. Unifikasi Jerman atau penyatuan Jerman. Penyatuan Jerman ditandai dengan unifikasi Jerman yang lebih diminati daripada reformasi DDR. Banyak pihak yang pro dan kontra pada unifikasi Jerman. Salah satu pihak yang pro adalah Amerika Serikat dan Uni Soviet, sedangkan yang kontra adalah Inggris dan Romania. Pada tanggal 2 Mei 1990, mulai penggunaan mata uang yang sama antara Jerman Timur dan Jerman Barat. Dan pada tanggal 3 Oktober 1990, penyatuan Jerman Timur dan Jerman Barat pun terjadi. Kesimpulannya adalah penyatuan Jerman Barat dan Jerman Timur membawa perubahan yang lebih baik. Rakyat Jerman Timur tidak lagi merasakan krisis ekonomi dan politik yang tidak terlalu mementingkan rakyat. Penilaian cara mengajar mahasiswa UNJ tersebut bagus karena penjelasannya tidak bertele-tele dan sangat jelas. Selain itu, ketika dia mengajukan pertanyaan ke siswa, dia tidak akan memaksa siswa untuk menjawab, sehingga siswa lain berkesempatan menjawab pertanyaan tersebut. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maria Cecilia Deva Utaridei dari kelas 12 IPS 2, absen 17. Hari ini saya akan menjelaskan apa yang saya tangkap dari materi yang diajarkan oleh mahasiswa UNJ. Materi yang dijelaskan yaitu mengenai runtuhnya Jerman Timur dan kembalinya Jerman Timur dan Barat. Runtuhnya Jerman Timur karena adanya perjanjian Potsdam yang dilakukan dan membagi wilayah Jerman Timur menjadi 4 bagian, yaitu Inggris, Amerika Serikat, Prancis, dan Uni Soviet. Sementara Jerman Timur berada di bawah Uni Soviet. Uni Soviet menganut sistem komunis, sedangkan Jerman Barat menganut sistem liberalisme kapitalis. Pada 31 Agustus 1961 dibentuknya tembok Berlin dan terjadinya perang dingin antara Jerman Timur dan Jerman Barat. Pada tahun 1980, Uni Soviet mengalami krisis ekonomi dan pemerintahan Uni Soviet membuat upaya reformasi Glasnost, yaitu dengan mengurangi atau memberantas
krisis ekonomi yang terjadi. Setelah dibuat upaya reformasi Glasnost, akhirnya terbukti bahwa banyak sekali orang-orang yang korupsi di Uni Soviet sehingga mengalami krisis ekonomi tersebut. Tidak hanya itu, pemerintah juga melakukan tindakan kebijakan perestroika yang dimana membuka lahan usaha. Pada tahun 1990, Jerman Timur ingin sekali bergabung dengan Jerman Barat dan banyak sekali cara-cara yang dilakukan oleh Jerman Timur untuk menuju ke Jerman Barat. Yaitu yang pertama, menggunakan subway atau kereta bawah tanah. Kedua, menggunakan balon udara. Ketiga, menggali tanah untuk menuju ke Jerman Barat. Dan juga Jerman Timur juga melakukan demonstrasi besar-besaran terhadap pemerintahan Uni Soviet. Serangkaian peristiwa sosial dan politik terjadi dan juga bersamaan dengan runtuhnya Jerman Timur dan juga tembok Berlin pada November 1989. Pemerintahan secara berkomitmen melakukan liberalisasi tahun 1990, pemilu secara terbuka dan diikuti dengan runtuhnya Jerman Timur, dan juga terjadinya reunifikasi antara Jerman Timur dan Jerman Barat untuk menjadi satu kesatuan negara, yaitu Jerman, pada tahun sekitar 1990. Kesimpulan yang bisa diambil yaitu Jerman Timur dan Jerman Barat yang awalnya pisah negara karena adanya perjanjian Potsdam, dan seiring berjalannya waktu Uni Soviet mengalami krisis ekonomi sehingga warga Jerman Timur ingin sekali bersatu dengan Jerman Barat, dan segala cara dilakukan oleh warga Jerman Timur untuk kembali menjadi satu kesatuan negara dengan Jerman Barat, dan ternyata berhasil, dan sekarang sudah terjadinya reunifikasi antara Jerman Barat dan Jerman Timur menjadi satu kesatuan negara. Oke. Menurut saya mahasiswa UNJ mengajarkan materi tersebut sangat memiliki wawasan yang sangat luas sehingga siswa-siswi dapat mengerti dan mendapat ilmu lebih dari materi tersebut dan mengetahui apa sih pembelajaran yang harus didapat gitu, supaya tidak kita alami sendiri. Dan juga yang saya suka adalah beliau sangat mengajarnya dengan penuh kreatif, sesuatu cara yang membuat siswa-siswi itu tidak bosan untuk mendengarkan sejarah, sehingga menurut siswa-siswi sejarah itu sangat menarik untuk kita ketahui. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khalita Tafiana Santoso dari kelas 12 IPS 2. Di sini saya akan menjelaskan apa yang saya dapatkan dari pertemuan 2 minggu yang lalu. Jadi, kekalahan Jerman dalam Perang Dunia Kedua mengakibatkan terbelahnya menjadi 2 negara, yaitu Jerman Barat dan Jerman Timur. Pembatasan wilayah Jerman Barat dan Jerman Timur dilakukannya dengan membangun tembok Berlin yang dibangun pada tahun 1961. Dengan begitu, adanya cara Jerman Timur masuk ke Jerman Barat dengan cara menggali tanah dan menaiki balon udara. Jerman Barat lebih maju karena menganut sistem ekonomi bebas sehingga naiknya perkembangan ekonomi. Tetapi, Jerman Timur mengalami ekonomi yang menurun karena menganut sistem ekonomi komando, di mana pemerintah mengekang rakyat untuk bersuara dan ikut campur dalam urusan ekonomi. Setelah dilakukannya pemilihan umum untuk pertama kalinya, mandat diberikan kepada pemerintahan yang baru. Mereka mengadakan sidang Volkskammer untuk membahas reunifikasi Jerman pada tanggal 20 September 1990.
pada tanggal 3 Oktober 1990, Jerman Barat dan Jerman Timur resmi bersatu kembali menjadi Jerman yang seutuhnya. Sekian yang saya peroleh, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jonathan Gezer Tarigan, saya dari 12 IPS 2. Saya akan menjawab pertanyaan dari penugasan tersebut. Pertanyaan itu, silakan jelaskan apa saja yang kamu tangkap peroleh dari pertemuan tersebut. Jadi yang saya dapat dari pertemuan PTM maupun BDR pada waktu itu ialah pada waktu itu Bapak itu menjelaskan sejarah kontemporer runtuhnya Jerman Timur, di mana ia menjelaskan tentang reunifikasi Jerman atau penyatuan kembali Jerman. Jadi kayak penyatuan Republik Demokratis Jerman yaitu Jerman Timur dengan Republik Federal Jerman yaitu Jerman Barat untuk membentuk suatu bangsa Jerman kembali. Peristiwa bersejarah ini berlangsung pada 3 Oktober 1990 setelah lebih dari 45 tahun berpisah secara administratif maupun ideologis. Jerman akhirnya lahir kembali menjadi satu bangsa. Pak Allen juga menceritakan atau menggambarkan sesuatu lewat gambar ataupun PPT, di mana kita bisa menggambarkan atau membayangkan suatu kejadian pada saat itu. Dan juga Bapak itu menceritakan mata uang pada saat itu. Dan juga kemarin Bapak itu menjelaskan secara detail tentang bagaimana Jerman Barat dan Jerman Timur bersatu kembali. Nah, jadi kesimpulan saya dapat tuh penyatuan kembali Jerman atau reunifikasi Jerman yaitu berlangsung pada tanggal 3 Oktober 1990 ketika mantan daerah Republik Demokratis Jerman yaitu Jerman Timur digabungkan ke dalam Republik Federal Jerman yaitu Jerman Barat. Nah, selepas pemilihan umum bebas pertama Jerman Timur pada tanggal 18 Maret 1990, di antara Jerman Timur dan Jerman Barat selesai dalam satu kesatuan perjanjian, manakala perundingan di antara Jerman Timur dan Jerman Barat serta 4 kuasa pendudukan menghasilkan yaitu Perjanjian 2+4 yang menegaskan kedaulatan penuh kepada negara kesatuan Jerman. Negara Jerman yang telah bersatu menjadi anggota Komunitas Eropa atau kemudian Uni Eropa dan NATO. Istilah penyatuan kembali digunakan berbeda dengan persatuan awal negara Jerman pada tahun 1871. Nah, terus saya memberi penilaian terhadap mahasiswa UNJ yang pada saat itu mengajar. Itu menurut saya penilaian saya itu terhadap Pak Allen ialah pertama, saya melihat secara ia mengajar, di mana saat ia mengajar sangat asik dan mudah dimengerti dalam penyampaian materi yang ia berikan. Kedua, caranya membuat atau mencari informasi pelajaran yang dapat membangun dan mendidik, dan juga misalkan kayak PPT-nya itu bagus gitu. Kayak bisa aja membuat kita tuh bisa menggambarkan sesuatu atau mencari inovasi dari pembahasannya dia. Pokoknya tuh Pak Alem menjelaskannya secara simpel dan terperinci. Sekian dari saya, terima kasih. Nama saya Natania Trisanti Putri Utami dari kelas 12 IPS 2 ingin menyampaikan penjelasan yang saya tangkap dari pertemuan PTM BDR dengan mahasiswa UNJ waktu lalu. Ia mengajarkan kami mengenai reunifikasi Jerman Barat dan Timur, yang dimana pada berawalnya dengan runtuhnya tembok Berlin diakibatkan pecahnya Uni Soviet serta penerapan sejumlah reformasi liberal yang dilakukan oleh Jerman Timur sebelumnya, sehingga banyaknya masyarakat Jerman Timur berupaya mengadakan demokrasi untuk penyatuan kembali Jerman Barat dan Jerman Timur. Runtuhnya tembok Berlin ini yang menyebabkan munculnya pergerakan Glasnost dan Perestroika. Untuk menyelesaikan aksi demokrasi ini dibentuknya perundingan untuk membahas mengenai syarat-syarat penyatuan kembali Jerman dengan beberapa negara lain, yaitu Britania Raya, Prancis, Amerika Serikat, dan Uni Soviet. Realisasi penyatuan Jerman secara resmi terwujud pada 3 Oktober 1990. Bertempat di gedung Reichstag, ia juga memberitahu kami bagaimana bentuk dari mata uang Jerman yang dipakai pada saat peristiwa itu terjadi.
Kesimpulannya, adanya reunifikasi dari Jerman Timur dan Barat yang dikarenakan Uni Soviet mengalami penurunan politik serta ekonomi sehingga banyak masyarakat yang protes dan mengancam untuk pindah ke Jerman Barat. Dan juga penilaian saya akan mahasiswa UNJ yang mengajarkan kami itu sangat baik, yang mengajarkan dengan teliti dan telaten sehingga kami memahami materi yang disampaikan dan juga memberikan kami kesempatan untuk bertanya jika ada yang belum dimengerti. Sekian pemaparan tugas dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hairunisa Salsabila dari kelas 12 IPS 2 akan menjelaskan materi yang saya peroleh dari pemateri UNJ kemarin, yaitu tentang runtuhnya DDR dan reunifikasi Jerman. Sebelumnya, Jerman terbagi menjadi dua wilayah karena berdirinya tembok Berlin untuk membedakan antara Jerman yang dikendalikan Uni Soviet dan Jerman di bawah yang dikendalikan negara-negara Barat. Sejak era Perang Dingin, wilayah kependudukan atau okupasi yaitu Uni Soviet, Amerika Serikat, Inggris, dan Prancis. Uni Soviet mengambil alih wilayah Berlin Timur, sedangkan Amerika Serikat, Inggris, dan Prancis mengambil alih di wilayah Berlin Barat. Seperti yang diketahui sebelumnya, Jerman terbagi atas dua bagian, yaitu bagian Jerman Barat dan Jerman Timur. Itu merupakan isi pokok dari penjajian Potsdam yang dibuat oleh Sekutu Perang Dunia Kedua, yaitu Uni Soviet, Amerika Serikat, Inggris, dan Prancis. Atas terbaginya dua bagian ini, banyak perbedaan yang mencolok seperti pada Jerman Barat, yaitu perekonomian yang sangat meningkat, dan juga banyak fasilitas yang membantu mobilitas masyarakat dan adanya kebebasan untuk melakukan apa saja. Hal ini berbanding terbalik dengan Jerman Timur yang tidak adanya kebebasan, dan jika ingin keluar negeri harus memiliki izin khusus. Maka dari itu, banyak sekali masyarakat Jerman Timur yang ingin pindah ke Jerman Barat. Saking antusiasnya perpindahan itu, pada tahun 1961, pemerintah membangun tembok Berlin untuk mencegah penduduk Jerman Timur pindah ke Jerman Barat. Untuk mencegah hal ini, pemimpin komunis Jerman Timur mendapat izin dari pemimpin Uni Soviet untuk menutup segala akses penghubung antara Jerman Timur dan Jerman Barat. Masyarakat yang ingin pindah ke Jerman Barat melalui jalur khusus, diantaranya melalui balon udara pada malam hari, menggali terowongan, dan kereta bawah tanah. Namun tembak itu tidak berselang lama karena adanya kegagalan kebijakan Glasnost dan Perestroika di Uni Soviet. Akhirnya tembok ini baru runtuh di tahun 1989 menyusul jatuhnya keperkasaan Uni Soviet sebagai negara adikuasa. Tepat pada 9 November 1989, masyarakat dari Jerman Barat dan Timur memanjat dan meruntuhkan tembok pemisah tersebut. Jerman Barat yang mengalami kemajuan di segala bidang menimbulkan keinginan dari masyarakat Jerman Timur untuk melakukan reunifikasi. Kedua Jerman akhirnya resmi bersatu sebagai negara dalam Fakta Reunifikasi di tahun 1990. Kesimpulannya, dari aksi peruntuhan tembok Berlin, akhirnya Jerman Timur dan Jerman Barat bersatu kembali. Ini penilaian untuk pemateri dari UNJ kemarin. Ini sangat menarik, pembahasannya juga detail dan mudah dipahami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rizulni dari kelas 12 IPS 2 absen 23. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang reunifikasi Jerman, mereview kembali materi yang sudah dijelaskan Jumat minggu lalu. Untuk reunifikasi Jerman sendiri, ini adalah sebuah peristiwa penyatuan kembali Jerman Timur dan Jerman Barat. Ini berlangsung pada tanggal 3 Oktober 1990 secara resminya. Adapun latar belakang kejadiannya ini adalah perbedaan ideologi politik. Yang satu itu menganut ideologi komunis, yang satu menganut federal. Lalu juga dibangunnya tembok Berlin. Nah, ini
Dibangunnya tembok Berlin ini menjadikan situasi antara Jerman Barat dan Jerman Timur ini semakin terpecah karena adanya pembangunan tembok Berlin ini. Karena siapapun yang melewati tembok Berlin itu akan langsung dihukum mati. Terus juga situasi ini juga semakin memburuk saat kebijakan Glasnost yang diterapkan oleh Sekretaris Jenderal Uni Soviet, yaitu Mikhail Gorbachev, mengalami kegagalan. Apa yang mengalami kegagalan? Yaitu tadi, kebijakan Glasnost ini adalah keterbukaan politik dan perestroika. Ini mengalami kegagalan. Untuk faktor pendorong reunifikasi Jerman, ada banyak sebenarnya. Cuma saya akan sebutkan beberapa. Faktor pendorong bersatu Jerman Barat dan Jerman Timur ini sendiri lebih kuat dari dorongan masyarakat. Jadi masyarakat dari Jerman Barat itu mendorong pemerintahnya untuk kembali bersatu dengan Jerman Timur. Tapi Jerman Barat ini masalahnya pemimpinnya ini tidak mau mendengarkan aspirasi dari masyarakat. Jadi ibaratnya pemerintahan ini cuek. Dia cuek sama masyarakat. Jadi apapun pendapat dari masyarakatnya itu nggak pernah didengarin. Jadi kalau dia mau A ya A. Jadi dia tidak memikirkan pendapat orang lain atau tidak menaruh pendapat orang lain gitu. Dan juga yang nomor 2 itu adanya langkahnya mendapatkan visa. Nah, langkahnya mendapatkan visa ini juga termasuk dorongan ya masyarakat Jerman Barat ingin bersatu kembali ke Jerman Timur. Karena masyarakat Jerman Barat itu sangat sulit untuk mendapatkan visa karena pada saat itu visa cukup berharga. Karena untuk masuk ke suatu daerah atau negara itu membutuhkan visa. Lalu adanya kondisi infrastruktur yang kurang memadai. Kalau membahas tentang kondisi infrastruktur, Jerman Timur lebih maju daripada Jerman Barat. Kenapa seperti itu? Karena Jerman Timur ini memiliki alat transportasi yang lebih efisien daripada Jerman Barat. Seperti itu. Jadi faktor infrastruktur yang kurang memadai ini mendorong masyarakat Jerman Barat untuk bersatu kembali kepada Jerman Timur. Seperti itu. Serta diruntuhkannya tembok Berlin. Nah, diruntuhkannya tembok Berlin ini menjadi tanda bahwa Jerman Barat dan Timur kembali bersatu. Jadi masyarakat setuju setelah berbincang untuk meruntuhkan tembok Berlin tersebut. Lalu dilaksanakannya sidang Volkskammer yang diadakan pada tanggal 20 September 1990 yang dimana parlemen sepakat tentang adanya reunifikasi. Jadi mereka membahas tentang penyatuan kembali Jerman Barat dan Jerman Timur. Dan pada tanggal 3 Oktober 1990, Jerman Barat dan Jerman Timur itu resmi kembali bersatu. Seperti itu. Sudah saya jelaskan tadi, saya akan tarik kesimpulan bahwa Jerman Barat dan Jerman Timur ini mengalami perpecahan karena satu adanya kondisi negara yang kalah perang. Jadi negara yang menang perang itu akan mengambil alih wilayah yang dimiliki negara yang kalah perang. Seperti itu. Untuk perpecahannya sendiri ini juga terjadi karena perbedaan ideologi. Jadi yang kedua ada perbedaan ideologi juga. Ideologi politik yang dianut. Lalu juga dibangunin tembok Berlin itu semakin membuat perpecahan antara Jerman Barat dan Jerman Timur. Serta kegagalan Sekretaris Jenderal Uni Soviet Mikhail Gorbachev mengalami kegagalan. Seperti itu. Lalu ada faktor pendorong yang tadi saya sebutkan, Jerman Barat dan Jerman Timur itu dominan. Faktor pendorongnya adalah adanya dorongan dari masyarakat yang ingin kembali bersatu. Seperti yang saya katakan tadi, infrastruktur yang ada di Jerman Barat itu kurang memadai, sehingga masyarakat mendorong pemerintah untuk kembali bersatu. Lalu pada tanggal 20 September 1990, setelah dilaksanakannya pemilihan umum, diberikan mandat untuk pemerintahannya, lalu dilaksanakan sidang Volkskammer yang diadakan pada tanggal 20 September 1990. Kepada parlemennya sepakat tentang adanya reunifikasi Jerman. Dan pada tanggal 3 Oktober 1990, Jerman Barat dan Jerman Timur resmi bergabung. Seperti itu.
Untuk cara pengajarannya mahasiswa UNJ kemarin itu bagus. Dia menjelaskan materi sambil membawa contoh yang dijelaskan. Seperti kemarin dia menjelaskan tentang ini loh uang Jerman Barat dan ini loh uang yang diberlakukan di Jerman Timur gitu kan. Jadi dia itu menunjukkan barang yang ada yang sedang dijelaskan. Dia membawa barang yang sedang dijelaskan untuk lebih mempermudah siswa memahami materi yang dijelaskan. Cara penjelasannya bagus, penyampaiannya bagus. Cuma menurut saya kurangnya dari mahasiswa tersebut adalah mungkin dia terlalu cepat ya. Setiap yang sedang dibahas, materi yang sedang dibahas maupun latar belakang atau faktor pendorong dia kurang menyeluruh. Jadi siswa itu tergantung penjelasannya. Jadi dia memberikan penjelasan yang menurut saya sebenarnya bagus, lengkap, cuma kurang mendetail. Jadi itu aja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syalini Rahmatika dari kelas 12 IPS 2 absen 35. Di sini saya akan menjelaskan kembali apa yang saya peroleh dari pertemuan PTM BDR dengan mahasiswa UNJ. Yang saya peroleh dari pertemuan tersebut yaitu Jerman terbagi menjadi dua, yaitu Jerman Barat dan Jerman Timur. Jerman terbagi menjadi dua karena kekalahan Jerman pada saat Perang Dingin, sehingga hal ini mengakibatkan Jerman terbagi menjadi dua. Di zona Barat atau Jerman Barat diduduki oleh Amerika Serikat, Prancis, dan Inggris, sedangkan di Jerman Timur atau zona Timur diduduki oleh Uni Soviet. Jerman Timur atau DDR atau Deutsche Democratic Republic merupakan negara blok timur yang diduduki oleh Uni Soviet. Perpecahan antara Jerman Timur dan Jerman Barat semakin terasa dengan didirikannya Tembok Berlin. Tembok Berlin sebagai penanda adanya perpisahan dan perpecahan antara Jerman Barat dan Jerman Timur. Seringkali rakyat Jerman Timur ingin melarikan diri ke Jerman Barat dengan cara yang pertama menaiki balon udara, yang kedua menerobos kereta bawah tanah, dan yang ketiga menggali terowongan bawah tanah. Pada tahun 1980-an, kekuatan ekonomi dan politik Uni Soviet mulai berkurang, sehingga hal ini mengakibatkan intervensi mereka terhadap blok timur atau Jerman Timur pun juga semakin berkurang. Apalagi dengan diadakannya kebijakan glasnost atau keterbukaan politik dan perestroika atau restrukturisasi ekonomi yang dilakukan oleh pemerintahan Uni Soviet. Hal ini tentu saja membuat situasi pada saat itu pun memburuk, sehingga masyarakat Jerman Timur ingin melakukan pemberontakan terhadap pemerintahan Uni Soviet karena Jerman Timur ingin bebas dari Uni Soviet. Pada tahun 1989, terjadi demonstrasi besar-besaran yang dilakukan oleh rakyat Jerman Timur terhadap pemerintahan Uni Soviet. Dan pada tahun ini juga runtuhnya Tembok Berlin sebagai tanda runtuhnya rezim komunis Jerman Timur. Peristiwa ini pun mendorong adanya pemilihan umum secara bebas. Wakil rakyat yang terpilih diberi mandat untuk berunding dengan Jerman Barat untuk penyatuan kembali Jerman Barat dan Jerman Timur. Secara resmi pada tanggal 3 Oktober 1990, Jerman Barat dan Jerman Timur pun menjadi satu. Kesimpulannya, walaupun adanya perpecahan antara kedua belah pihak yaitu Jerman Barat dan Jerman Timur, tetapi mereka ingin bersatu kembali demi rakyatnya dan demi kedamaian serta kenyamanan bersama. Maka hal ini pun terjadi sehingga membuat negara mereka menjadi satu kesatuan yang utuh. Penilaian untuk mahasiswa UNJ tersebut yaitu cara mengajarnya cukup seru, asik, dan mudah dipahami. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadila Karima Aulia dari kelas 12 IPS 2. Kali ini saya akan menjelaskan tentang runtuhnya DDR dan unifikasi Deutschland atau bersatunya Jerman. Disimak ya. Awal dari dampak Perang Dingin, Jerman terpecah menjadi dua wilayah, yaitu Jerman Barat dan Jerman Timur. Keduanya saling bersaing. Ingat kan pada materi Perang Dingin bahwa blok Barat itu didukung oleh NATO, sedangkan blok timur itu didukung oleh Pakta Warsawa. Begitu pula dengan pembagian Jerman ini. Jerman Barat didukung oleh NATO, sedangkan Jerman Timur itu didukung oleh Pakta Warsawa. Deutschland Demokratische Republik atau biasa kita kenal dengan Jerman Timur itu didirikan pada tahun 1949. Namun secara fisik tahun 1961 baru resmi terpisah dari Jerman Barat akibat adanya pembangunan atau dibangunnya tembok Berlin. Jerman Timur ini menganut sistem atau ideologi Marx Lenin, yaitu ideologi pemerintahan yang dimiliki oleh Uni Soviet atau Blok Timur. Mereka menganggap atau beranggapan bahwa mereka tidak akan membangun sosialisme, melainkan kapitalisme negara. Jerman Timur ketika itu menggunakan mata uang Marx der DDR. Sebuah partai yang memerintah ketika itu ada Walter Ulbricht dan Erich Honecker. Lanjut ke gejolak Deutschland Demokratische Republik atau biasa kita kenal dengan gejolak Jerman Timur. Berawal dari masa kepemimpinan Erich Honecker. Tahu kan Erich Honecker itu siapa? Erich Honecker merupakan tokoh penting dalam sejarah Jerman Timur. Karena apa? Karena beliaulah yang bertanggung jawab terhadap pembangunan tembok Berlin. Namun pada masa pemerintahannya muncullah yang namanya kebijakan Gorbachev mengenai glasnost atau keterbukaan dan perestroika atau reformasi. Karena menganggap rakyat Jerman Timur itu anti banget yang namanya reformasi, beliau menolak adanya kebijakan tersebut. Akibat tidak dapat membendungnya, Erich Honecker dipaksa mundur dari kepemerintahannya sehingga digantikan oleh Krenz. Namun pada masa kepemerintahan Krenz tidak dapat membendung 500.000 demonstrasi yang memaksa diberlakukannya demokrasi di Jerman Timur, yang membuat kabinet Krenz tidak dapat bertahan lama dan kemudian digantikan lagi oleh Muldrau. Muldrau merupakan tokoh terkenal sebagai Perdana Menteri Komunis terakhir di Jerman Timur yang menjabat pada tahun 1989 sampai 1990. Beliau merupakan tokoh yang menunda reunifikasi Jerman. Namun ketika unifikasi Jerman terlaksana, beliau dihukum karena telah berbuat curang dalam pemilu dan membuat sumpah palsu. Kemudian terakhir digantilah oleh Malzihre. Yang perlu kalian ketahui teman-teman, Jerman Timur mengalami krisis ekonomi tepatnya pada tahun 1989. Jerman Timur keadaannya semakin meruncing. Rakyat merasa tertindas dan lebih banyak menginginkan keterbukaan dan reformasi. Ada yang memilih unifikasi Jerman, ada yang memilih reformasi Jerman Timur. Tapi nyatanya unifikasi Jerman lebih banyak diminati, sehingga pada 9 November 1989 warga Jerman Timur pergi ke tembok Berlin untuk pindah ke Jerman Barat, sehingga sejak saat itulah unifikasi Jerman satu persatu terlaksana. Setelah melalui berbagai cara dan upaya penyatuan Jerman, yaitu melalui balon udara, gali tanah, terobos terowongan kereta api, pada tanggal 3 Oktober 1990, keduanya resmi bersatu bersamaan dengan sekutu meninggalkan Berlin dan DDR pun runtuh dan menghilang. Jadi kesimpulannya teman-teman, baik Jerman Timur maupun Jerman Barat, keduanya berkembang di bawah bayang-bayang negara asing. Namun kesejahteraan Jerman Barat lebih maju dibandingkan Jerman Timur, sehingga membuat rakyat Jerman Timur ingin kembali ke Jerman Barat. Dan mereka menyadari bahwa mereka sebenarnya satu bangsa dan keinginan berpisah bukan merupakan keinginan dari masing-masing, melainkan keinginan dari negara asing antara Blok Timur dan Blok Barat, yaitu Uni Soviet dan Amerika Serikat. Terima kasih. Menurut saya pribadi, cara mengajar Pak Musyalin itu seru, unik, kreatif, menarik sih. Karena kan beliau menyajikan PPT, terus juga dibarengi dengan bukti-bukti uang pada masa lalu gitu ya. Terus yang ada pada materinya, beliau menyajikan materinya itu lengkap, namun
nggak terlalu padat gitu ya, sehingga mudah diingat gitu, mudah untuk dipahami cara penyampaiannya juga. Terus unik sih karena kita mengajak anak muridnya itu untuk berinteraksi, diberikan kesempatan baik itu bertanya, menjawab, ataupun itu kemudian dikasih rewards, dan rewardsnya itu bukan hal yang biasa, melakukan barang-barang bersejarah unik yang langka. Pokoknya menarik dan seru sih bagi saya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Ramadina dari kelas 12 IPS 2. Di sini saya akan menjelaskan ulang mengenai hal yang telah disampaikan pada saat pengajaran oleh mahasiswa UNJ atau sepenangkapan saya mengenai hal yang telah dijelaskan yang memiliki judul Runtuhnya DDR dan Unifikasi Jerman. Oh iya, apa sih DDR itu? Nah, DDR adalah Deutsche Demokratie Republik. Ada sebuah tembok yang menghalangi Jerman Timur dan Barat. Tembok itu dinamakan dengan Tembok Berlin. Keduanya memiliki perbedaan, yaitu kondisi ekonomi politik serta Jerman Barat yang lebih maju daripada Jerman Timur. Pada gambar yang ditampilkan oleh mahasiswa tersebut, bahkan ada kendaraan yang dipakai Jerman Timur dan Jerman Barat. Di Jerman Timur, kendaraan masih menggunakan cek manual untuk mengecek bahan bakar. Biasanya mereka menggunakan kayu untuk memastikan masih ada atau sudah habis. Sedangkan di Jerman Barat sudah lebih modern. Selain itu, meningkatnya krisis ekonomi membuat rakyat Jerman Timur berhijrah ataupun pindah ke Jerman Barat. Cara Jerman Timur menerobos tembok Berlin ada 3 cara, yaitu menggunakan balon udara, menggali terowongan, serta menggunakan kereta bawah tanah. Tapi, lama-kelamaan, banyak warga yang secara terang-terangan ingin menerobos tembok Berlin. Banyak pro dan kontra untuk unifikasi Jerman ini. Salah satunya pihak pro adalah Amerika Serikat dan Uni Soviet. Yang kontra adalah Inggris dan juga Romania. Pada tanggal 2 Mei 1990, mulai penggunaan mata uang yang sama antara keduanya. Unifikasi Jerman merupakan salah satu peristiwa unifikasi yang terkenal loh pada akhir Perang Dingin, yaitu pada tanggal 3 Oktober 1990. Karena sebelumnya Jerman dipisahkan setelah Perang Dunia II dengan Perjanjian Potsdam. Latar belakang unifikasi Jerman, yaitu yang pertama ada faktor eksternal. Ada kebijakan Glasnost dan Perestroika yang menyebabkan terjadinya gelombang demokratisasi di Eropa Timur sejak tahun 1989. Perlu diingat bahwasannya Jerman dibagi menjadi 2, yaitu Jerman Barat dan Jerman Timur, di mana Jerman Timur di bawah pengaruh Uni Soviet, yang di mana segala kebijakan yang ada di Uni Soviet akan berpengaruh terhadap Jerman Timur. Kebijakan Glasnost dan Perestroika menyebabkan komunisme yang selama ini mendominasi di Eropa Timur perlahan-lahan itu luntur, ditandai dengan adanya kebebasan dan keterbukaan yang dicanangkan oleh Perdana Menteri Uni Soviet atau Sekjen Partai Komunis Uni Soviet Mikhail. Mengakibatkan negara di Eropa Timur mulai perlahan meninggalkan paham komunis, termasuk Jerman Timur yang warganya menuntut demokratisasi. Yang kedua, pertemuan 2+4 atau diantaranya itu ada Amerika Serikat, Uni Soviet, Inggris, dan juga Perancis yang memberikan kedaulatan penuh kepada Jerman pada tanggal 12 September 1990. Perlu diingat bahwa ketika Perang Dunia Kedua berakhir, Jerman dikuasai oleh 4 negara. Mereka semua tergabung dalam sekutu dan satu negara adalah Uni Soviet. Makanya ketika pembagian Jerman lebih didominasi oleh ideologi liberal, sedangkan Jerman Timur lebih ke komunis. Faktor internal. Yang pertama yaitu ada kesejahteraan antara Jerman Timur dan juga Jerman Barat. Tidak adanya kebebasan berpolitik di Jerman Timur ini. Ini adalah ciri khas loh dari ideologi komunis. Yang ketiga yaitu rakyat dan pemerintah Jerman Barat menyambut keinginan penyatuan Jerman. Pada intinya, kebijakan Glasnost dan Perestroika ini memberikan sebuah kebebasan bagi negara-negara satelit Uni Soviet di Eropa Timur untuk mengubah tatanan pemerintahan ke arah pemerintahan demokrasi. Tentu ini faktor utama Jerman dapat berunifikasi karena di Jerman Timur sendiri mulai ke arah demokrasi. Pada intinya, kebijakan Glasnost dan Perestroika ini memberikan sebuah kebebasan bagi negara-negara satelit Uni Soviet di Eropa Timur untuk mengubah tatanan pemerintahan ke arah pemerintahan demokrasi. Tentu ini faktor utama Jerman dapat berunifikasi, karena di Jerman Timur sendiri mulai ke arah demokrasi. Tembok Berlin. Tembok Berlin ini adalah simbol pemisah Jerman Barat dan Timur yang dibangun di tengah-tengah kota Berlin.
Jerman Timurlah yang membangun tembok tersebut pada 13 Agustus 1961. Pemerintah Jerman Timur menyatakan bahwa tembok Berlin dibangun untuk melindungi warganya dari elemen-elemen yang bertentangan dengan komunis. Sebelum tahun 1961, banyak yang mencoba ke Jerman Barat dengan melewati perbatasan, maka dari itu tembok ini dibangun. Bahkan pemerintah Jerman Timur memberlakukan kebijakan tembak di tempat bagi yang mencoba memanjat. Contohnya tembok Berlin. Pada tahun 1988 terjadi demonstrasi di negara-negara komunis yang menyebabkan paham komunis dari Uni Soviet mulai luntur. Kebijakan pemerintahan Jerman Timur di bawah Egon Krenz tentang pembukaan perbatasan Jerman Timur. Tembok Berlin mulai dihancurkan oleh orang tak dikenal yang disebut Mauerspächte. Tanggal 13 Januari 1990, tembok Berlin ini resmi dihancurkan oleh militer Jerman Timur dan selesai pada bulan November 1991. Kronologi unifikasi Jerman. 4 September 1988, demonstrasi di Leipzig, Jerman Timur untuk yang menuntut kebebasan. 11 September 1989, Hungaria membuka perbatasan dengan Austria dalam waktu 3 hari. Sebanyak 15.000 penduduk Jerman Timur untuk mengungsi ke Jerman Barat memanfaatkan momentum ini. 18 Oktober 1989, Erich Honecker mengundurkan diri sebagai Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Sosialis Jerman (SED) dan digantikan Egon Krenz. 8 November 1989, SED menyerahkan kekuasaannya di Politburo. Warga Berlin Barat mulai menaiki tembok Berlin dekat gerbang Brandenburg. 9 November 1989, usaha meruntuhkan tembok Berlin dimulai oleh Mauerspächte tadi. 5 Mei 1990, pertemuan 2+4 yang dihadiri kedua Jerman dan memegang Perang Dunia II. 1 Juli, Jerman Barat dan Timur sepakat menegaskan Deutschmark sebagai mata uang Jerman. 23 Agustus 1990, penyeberangan perbatasan Berlin Barat dan Timur checkpoint Charlie dihapus. 12 September 1990, penandatanganan traktat 2+4 yang memberikan kedaulatan penuh Jerman. 3 Oktober 1990, unifikasi Jerman resmi diberlakukan. Jerman bersatu. Sebenarnya ide penyatuan muncul dalam pertemuan Ottawa. Pada bulan Mei 1990, pertemuan 3+4 kemudian dilanjutkan di Bonn, Jerman Barat, upaya unifikasi Jerman. Pada tanggal 12 September 1990, pertemuan di Moskow dan membahas penyatuan Jerman. Pada tanggal 3 Oktober 1990, Republik Federal Jerman dan Republik Demokrasi Jerman bersatu kembali setelah terpisah selama 45 tahun. Setelah Jerman bergabung, diadakan pemilu pertama pada tanggal 2 Desember 1990. Pemilu Partai Christian Democratic Union atau CDU di bawah pimpinan Helmut Kohl berhasil menang dan Helmut Kohl menjadi kanselir Jerman pertama setelah unifikasi Jerman hingga tahun 1988. Kesimpulannya dari keseluruhan materi tersebut ialah penyatuan keduanya membawa perubahan yang lebih baik. Rakyat Jerman Timur tidak lagi merasa krisis ekonomi serta politik yang tidak terlalu mementingkan rakyat. Ada beberapa faktor yang menjadikan Jerman Timur ini runtuh, salah satunya di sisi Jerman Timur, Polandia dan Hongaria menjadi lemah karena disebabkan oleh dominasi dari Uni Soviet. Selain jadi lemah sebab Uni Soviet, terdapat juga pemberontakan yang dilakukan masyarakat karena ketidakpuasan masyarakat terdapat administratif komunisme. Kehidupan komunis di Jerman Timur terlalu mengekang kehidupan rakyatnya yang menyebabkan perlahan Jerman Timur runtuh karena memilih untuk bergabung atau bersatu dengan Jerman Barat pada 3 Oktober 1990. Penilaiannya mengenai cara mengajar bagus ya, PPT-nya hanya terdapat gambar dan beliau menjelaskan itu dapat memancing siswa agar dapat mendengarkan tanpa membaca teks terlebih dahulu. Tidak terlalu memaksakan siswanya menjawab dan lebih memilih melempar pertanyaan ke yang lebih bisa. Pembawaan yang enjoy yang memberikan sebuah penghargaan ke yang menjawab merupakan hal yang seru. Nama saya Ranti Adelia, kelas 12 IPS 2. Yang saya tangkap dari pertemuan tersebut adalah, pada Perang Dunia Kedua, Jerman mengalami kekalahan. Akibatnya, wilayahnya dibagi-bagi oleh sekutu. Inggris, Amerika Serikat, dan Perancis membentuk Republik Federal Jerman yang beraliran kapitalis, sedangkan Uni Soviet beraliran komunis dan mendirikan Republik Demokratik Jerman. Akhirnya, pada tahun 1949, Jerman resmi terbagi menjadi dua negara merdeka, yaitu Jerman Barat dan Jerman Timur. Namun, rakyat Jerman banyak yang tidak setuju dengan terbagi duanya negara mereka, terutama rakyat Jerman Timur yang ingin menganut sistem pemerintahan komunis, dan Jerman Barat yang sudah mengalami perkembangan ekonomi yang lebih pesat membuat mereka menderita dan ingin berpindah. Lalu sejarah mencatat sepanjang 11 tahun dari 1945 sampai 1961, hampir 2 juta rakyat Jerman Timur pergi menyeberang ke Jerman Barat. Kejadian tersebut membuat ekonomi di Jerman Timur semakin memburuk dan menciptakan keadaan yang menegangkan antara Uni Soviet dan negara Barat.
Maka dari itu, untuk mengatasi hal tersebut, Jerman Timur mendirikan tembok Berlin untuk mencegah warganya melakukan eksodus ke Jerman Barat. Kemudian pada tanggal 4 November 1989, banyak rakyat Jerman Timur melakukan demonstrasi yang mengakibatkan pemimpin Jerman Timur saat itu, Erich Honecker, mengundurkan diri dan diganti oleh Egon Krenz. Lalu, pada tanggal 7 November 1989, terjadi pengunduran diri anggota kabinet Jerman Timur secara besar-besaran. Sehari kemudian, pemerintah yang baru menghapuskan peraturan pembatasan tembok Berlin. Pada tanggal 9 November 1989, pembatasan dibuka dan jutaan rakyat berbondong-bondong melewati tembok Berlin. Hal tersebut menjadi momen bersatu kembali rakyat Jerman. Bahkan mereka juga membawa martil dan godam untuk menghancurkan tembok Berlin. Pada tanggal 28 Desember 1990, Konseler Jerman Barat memberi usul rencana unifikasi Jerman. Kemudian pada tanggal 18 Maret 1990, diadakan pemilu di Jerman Timur yang menyebabkan Partai Komunis kalah. Lalu pada tanggal 2-3 Agustus 1990, Jerman Timur dan Barat membuat kesepakatan awal tentang reunifikasi Jerman. Pada akhirnya Jerman bersatu kembali pada tanggal 3 Oktober 1990. Kesimpulannya adalah tembok Berlin muncul akibat terbaginya Jerman menjadi dua bagian, yaitu Jerman Timur dan Jerman Barat. Lalu tembok tersebut runtuh akibat aksi demonstrasi warga dan akhirnya pada tanggal 3 Oktober 1990 Jerman kembali bersatu. Cara mengajar mahasiswa UNJ tersebut sangat unik dan menarik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tiara Putri Bahtiar dari kelas 12 IPS 2. Saya ingin menjelaskan peristiwa reunifikasi Jerman tahun 1990. Reunifikasi Jerman adalah peristiwa penyatuan kembali Jerman Barat dan Jerman Timur menjadi satu negara. Reunifikasi Jerman berlangsung pada sekitar tahun 1990. Reunifikasi Jerman diawali dengan peristiwa demonstrasi masyarakat Jerman Timur dan peruntuhan tembok Berlin pada November 1989. Kekalahan Jerman dalam Perang Dunia II mengakibatkan negara ini terbelah menjadi dua negara, yaitu Jerman Barat dan Jerman Timur. Pembagian wilayah Jerman diatur dalam perjanjian Potsdam pada 12 Agustus 1945. Dalam perjanjian Potsdam, Jerman Timur berada di dalam kekuasaan Uni Soviet dan Jerman Barat di bawah kekuasaan Amerika Serikat, Inggris, dan Prancis. Pembatasan wilayah antara Jerman Barat dan Jerman Timur dilakukan dengan membangun tembok Berlin yang mulai dibangun pada tahun 1961. Latar belakangnya, dalam buku sejarah Eropa dari Eropa kuno hingga Eropa modern 2012, karya Wahyudi Jaja, peristiwa reunifikasi Jerman tidak bisa terlepas dari melemahnya kekuatan politik dan ekonomi Uni Soviet pada pertengahan dekade 1980-an. Berikut faktor-faktor pendorong reunifikasi Jerman. Kegagalan kebijakan Glasnost dan Perestroika di Uni Soviet. Penerapan kebijakan Glasnost atau keterbukaan politik dan Perestroika atau bisa disebut restrukturisasi ekonomi yang diterapkan Mikhail Gorbachev pada tahun 1985 tidak mampu membawa dampak positif bagi Uni Soviet dan negara-negara bawahnya. Hal tersebut berdampak pada munculnya semangat masyarakat Jerman Timur untuk melepaskan diri dari Uni Soviet. Pemerintah komunis Jerman Timur yang otoriter. Masyarakat Jerman Timur pada masa pendudukan Uni Soviet mengalami banyak kesulitan dalam segi sosial, ekonomi, dan politik. Hal tersebut merupakan disebabkan oleh penerapan kebijakan otoriter Uni Soviet yang membatasi aktivitas masyarakat Jerman Timur. Kemajuan Jerman Barat. Jerman Barat yang berada di bawah Amerika Serikat mengalami kemajuan yang sangat pesat dalam segala bidang. Hal tersebut menimbulkan keinginan masyarakat Jerman Timur untuk melakukan reunifikasi. Kronologi reunifikasi Jerman. Pada tahun 1989 muncul gerakan-gerakan masyarakat Jerman Timur
yang menuntut adanya demokratisasi politik dan ekonomi. Rezim komunis Jerman Timur di bawah Erich Honecker tidak mampu membendung gerakan reformasi yang dilancarkan demonstran. Demonstran ini memuncak pada tanggal 9 November 1989 dengan penghancuran tembok Berlin. Penghancuran tembok Berlin menandakan keruntuhan dari rezim komunis di Jerman Timur. Dilansir dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, wacana reunifikasi Jerman mulai muncul pada pertemuan Ottawa, Kanada. Pertemuan yang diselenggarakan pada awal 1990 tersebut dihadiri oleh Inggris, Amerika Serikat, Prancis, Uni Soviet, Jerman Barat, dan Jerman Timur. Realisasi dari penyatuan Jerman secara resmi terwujud pada 3 Oktober 1990 melalui ketetapan Parlemen Jerman. Selesai. Wilahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nur Fajar dari kelas 12 IPS 2 absen 18. Ingin mengulas kembali materi minggu lalu yang telah diberikan oleh mahasiswa UNJ mengenai sejarah runtuhnya DDR dan reunifikasi negara Jerman. Pada kekalahan Jerman di Perang Dunia Kedua mengakibatkan negara tersebut terbelah menjadi dua, yaitu Jerman Timur dan Jerman Barat. Pembatasan wilayah antara Jerman Barat dan Jerman Timur mengakibatkan dibangunkannya tembok Berlin yang dibangun pada tahun 1961. Keadaan ekonomi di Jerman Barat lebih maju karena menganut sistem ekonomi bebas sehingga naiklah perkembangan ekonomi di Jerman Barat, tetapi tidak untuk negara di Jerman Timur. Mengalami keadaan ekonomi yang menurun karena menganut sistem ekonomi komando. Pemerintahan Jerman Timur mengekang rakyat untuk bersuara dan ikut campur dalam urusan ekonomi. Dengan begitu, adanya cara masyarakat Jerman Timur masuk ke Jerman Barat. Ada dua cara. Yang pertama dengan cara menggali tanah dan menjadikannya terowongan atau dengan menggunakan balon udara. Setelah dilakukan pemilihan umum pertama kalinya, mandat diberikan kepada pemerintah yang baru. Mereka mengadakan sidang Volkskammer untuk membahas reunifikasi Jerman pada tanggal 20 September di tahun 1990 dan akhirnya pada tanggal 3 Oktober 1990 Jerman Barat dan Jerman Timur kembali menjadi utuh selayaknya satu negara. Kesimpulan yang dapat diambil dari pembelajaran kali ini adalah saat Jerman terpisah menjadi dua, negara yang satu selalu mengalami penurunan dan negara yang lainnya menambah atau mengalami kenaikan. Jadi kesimpulannya adalah negara Jerman Barat dan Jerman Timur sudah seharusnya menjadi utuh atau menjadi satu. Dengan terpecahnya Jerman Barat dan Jerman Timur mengakibatkan pada Jerman Timur banyak sekali masyarakat yang menderita atau banyak sekali masyarakat yang miskin oleh karena keadaan ekonomi dari negara tersebut terus menerus menurun. Maka dari itu kedua negara tersebut memutuskan untuk bersatu kembali yang telah diadakannya reunifikasi Jerman pada tanggal 20 September pada tahun 1990. Penilaian saya terhadap mahasiswa UNJ saat memaparkan materi, menurut saya pribadi, saya cukup mengerti dengan apa yang beliau sampaikan. Pengajaran yang cukup simpel dan mudah dimengerti, apalagi dengan PPT dan barang bukti atau yang saat kemarin itu perangko atau atau uang koin pada zaman Jerman terbelah menjadi dua. Jadi menurut saya pengajaran beliau cukup efektif dan cukup berguna untuk saya pribadi. Ya mungkin segitu saja dari saya.
Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Desla Bonita Pae dari kelas 12 IPS 2 nomor absen 7. Saya akan menjelaskan kembali materi yang sudah pernah diajarkan oleh kakak-kakak dari UMJ, yaitu Kak Alen, tentang reunifikasi Jerman. Reunifikasi adalah proses penyatuan kembali dua negara atau lebih menjadi satu negara induk yang sebelumnya terpecah karena peristiwa sejarah baik dengan damai maupun dengan peperangan. Salah satu peristiwa reunifikasi yang terkenal pada masa akhir Perang Dingin adalah reunifikasi Jerman pada 3 Oktober 1990. Sebelum pertengahan tahun 1980-an, bagi rakyat Jerman Barat dan Timur, ide reunifikasi Jerman merupakan hal yang sulit tercapai. Ide reunifikasi Jerman mulai menemui titik terang ketika adanya reformasi politik yang dilakukan oleh Gorbachev pada tahun 1985. Adapun keinginan reunifikasi Jerman dilatar belakangi oleh beberapa faktor. Yang pertama itu faktor internal. 1. Kesenjangan kesejahteraan antara Jerman Timur dan Jerman Barat. 2. Tidak adanya kebebasan berpolitik di Jerman Timur. 3. Rakyat dan pemerintah Jerman Barat menyambut keinginan penyatuan Jerman. Faktor yang kedua yaitu faktor eksternal. 1. Kejadian Glasnost dan Perestroika yang menyebabkan terjadinya gelombang demokratisasi di Eropa Timur sejak tahun 1989. 2. Pertemuan 2+4 antara Amerika Serikat, Uni Soviet, Inggris, dan Perancis yang memberikan kedaulatan penuh kepada Jerman pada tanggal 12 September tahun 1990. 2. Peristiwa runtuhnya Tembok Berlin. Tembok Berlin adalah sebuah tembok pembatas yang dibangun oleh Jerman Timur pada tanggal 13 Agustus 1961. Tembok Berlin memisahkan Berlin Barat dan Berlin Timur, serta daerah Jerman Timur lainnya. Di sekitar tembok Berlin dibangun juga menara pengawas dan daerah terlarang yang diisi dengan ranjau. Pembangunan tembok Berlin bertujuan untuk mencegah warga Berlin Timur dan Jerman Timur membelot ke Jerman Barat. Adapun cara-cara warga Jerman Barat untuk pergi ke Jerman Timur, di antaranya yaitu 1. Menggunakan balon udara pada saat malam hari. 2. Menggali lubang di bawah pagar pembatas. 3. Memberhentikan tram secara paksa. Pada tahun 1989, terjadi demonstrasi di negara-negara komunis yang menyebabkan paham komunis dari Uni Soviet mulai luntur. Gelombang demonstrasi juga terjadi di wilayah Jerman Timur pada bulan September tahun 1989 yang menuntut kebebasan warga Jerman Timur agar dapat pergi ke Jerman Barat. Demonstrasi ini mencapai puncaknya pada tanggal 4 November 1989 ketika setengah juta jiwa berkumpul dalam demokrasi Alexanderplatz. Seiring dengan melonggarnya kebijakan pemerintah Jerman Timur di bawah pemerintahan Egon Krenz tentang pembukaan perbatasan Jerman Timur, maka usaha penghancuran tembok Berlin sebagai simbol pemisahan Jerman mulai dilakukan. Pada tanggal 13 Januari 1990, tembok ini resmi dihancurkan oleh militer Jerman Timur. Dimulai di Bernauer Straße dan selesai di bulan November 1991. Hanya sedikit bagian tembok dan menara yang tetap dipertahankan sebagai tempat memorial. 3. Peristiwa bersatunya Jerman. Proses reunifikasi Jerman mulai dilangsungkan setelah tembok Berlin dihancurkan. Ide penyatuan Jerman kembali muncul dalam pertemuan di Ottawa, Kanada, atau lebih dikenal dengan nama 2+4 pada bulan Februari tahun 1990 yang diikuti oleh keempat menteri luar negeri dari negara-negara pemenang Perang Dunia Kedua dan kedua menteri luar negeri dari Jerman Barat dan Jerman Timur. Pertemuan 2+4 kemudian dilanjutkan di Bonn, Jerman Barat, untuk melanjutkan pembicaraan mengenai upaya reunifikasi Jerman pada bulan Mei tahun 1990. Selanjutnya diadakan pertemuan lagi di Berlin dan Paris. Pertemuan penting selanjutnya terjadi di Moskow pada tanggal 12 September 1990 karena telah menemui titik temunya tentang penyatuan dua Jerman.
Hari bersejarah yang ditunggu oleh seluruh rakyat dari dua belah pihak, yaitu Jerman Timur maupun Jerman Barat, pun terjadi. Pada tanggal 3 Oktober 1990, Republik Federal Jerman dan Republik Demokrasi Jerman bersatu kembali setelah terpisah selama 45 tahun. Kesimpulan dari materi reunifikasi Jerman adalah sebenarnya mereka adalah satu kesatuan negara yang terpisah karena keegoisan antara pihak yang ingin menguasai suatu ideologi. Hal itu dibuktikan dengan banyaknya cara warga Jerman Barat untuk pergi ke wilayah Jerman Timur walaupun pemerintah Jerman Barat melarang dan memberikan sanksi tegas akan hal itu. Cara Kak Alen mengajar menurut saya cukup seru karena Kak Alen menggunakan banyak properti seperti menggunakan uang dan perangko. Hal itu membuat kita menjadi tertarik dengan apa yang sedang ia terangkan, dan juga Kak Alen banyak bertanya kepada kita. Hal itu membuat kita menjadi fokus dan memperhatikan materi yang diberikan supaya dapat menjawab pertanyaan yang diberikan oleh Kak Alen. Sekian penjelasan saya tentang materi reunifikasi Jerman. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadia Putri Ayu dari kelas 12 IPS 2. Di sini saya akan menyampaikan tentang materi yang disampaikan oleh salah satu mahasiswa UNJ saat pembelajaran PTM hari Jumat lalu. Ia menjelaskan mengenai reunifikasi Jerman Barat dan Jerman Timur yang berawal dari runtuhnya tembok Berlin diakibatkan pecahnya Uni Soviet serta penerapan sejumlah reformasi liberal yang dilakukan oleh Jerman Timur sebelumnya, sehingga banyaknya masyarakat Jerman Timur berupaya mengadakan demokrasi untuk menyatukan kembali Jerman Barat dan Jerman Timur. Runtuhnya tembok Berlin ini mengakibatkan munculnya pergerakan Glasnost dan juga pergerakan Perestroika. Untuk menyelesaikan aksi demokrasi tersebut, dibentuklah perundingan untuk membahas mengenai syarat-syarat penyatuan kembali Jerman dengan beberapa negara seperti Prancis, Britania Raya, Amerika Serikat, dan juga Uni Soviet. Realisasi penyatuan Jerman ini secara resmi dilakukan pada tanggal 3 Oktober 1990, bertepatan di gedung Reichstag. Ia juga memberitahu kami bagaimana bentuk dari mata uang asli Jerman pada saat peristiwa tersebut. Kesimpulan dari materi ini yaitu adanya reunifikasi Jerman Barat dan Jerman Timur yang dikarenakan Uni Soviet mengalami penurunan ekonomi dan juga politik, sehingga banyak masyarakat yang mengancam akan pindah ke Jerman Barat. Penilaian saya terhadap mahasiswa UNJ tersebut yaitu ia menjelaskan dengan sangat baik. Ia mengajarkan kami tentang materi tersebut dengan semenarik mungkin sehingga kami yang diajarkan menjadi lebih mengerti tentang materi tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Apriana, saya kelas 12 IPS 2, absen 28. Di video ini saya akan menjelaskan apa saja yang saya peroleh dari penjelasan mahasiswa UNJ yaitu Kamus Shalen. Pada pertemuan minggu lalu yaitu membahas mengenai runtuhnya DDR atau runtuhnya Jerman Timur dan penyatuan Jerman. DDR itu merupakan singkatan dari Deutsche Demokratische Republik. Runtuhnya Jerman Timur ini berawal dari perjanjian Potsdam yang dimana perjanjian ini menghasilkan 4 wilayah dibagi menjadi 2 yaitu Jerman Barat dan Jerman Timur. Jerman Barat berhaluan liberal kapitalis sedangkan Jerman Timur berhaluan komunis. Jadi pada saat itu pemerintah komunis Jerman Timur membangun sebuah tembok yang tembok tersebut bernama Tembok Berlin. Tembok Berlin itu sebagai pembatas antara Jerman Barat dan Jerman Timur. Dampak yang dapat dilihat yaitu adanya larangan kunjungan dari kedua negara tersebut. Adanya tembok Berlin ini membuat Jerman Barat dan Jerman Timur itu memiliki perbedaan yang cukup jauh. Yaitu di bidang ekonomi, Jerman Barat ekonominya semakin meningkat, sedangkan di Jerman Timur ekonominya semakin menurun hingga terjadi krisis ekonomi. Selanjutnya, masyarakat Jerman Timur ini tidak mendapatkan kebebasan berpolitik hingga membuat mereka sulit untuk berpendapat. Hal tersebut tuh sangat berbanding terbalik dengan kondisi yang ada di Jerman Barat. Perbedaan-perbedaan tersebut membuat masyarakat Jerman Timur itu merasa resah karena tidak mendapatkan kesejahteraan di wilayahnya. Hingga pada akhirnya masyarakat Jerman Timur itu
sudah tidak percaya lagi dengan pemerintahnya hingga melakukan aksi demonstrasi untuk menuntut kebebasan warga Jerman Timur. Hingga pada akhirnya terjadi usaha untuk menghancurkan tembok Berlin. Tembok Berlin runtuh, maka runtuh pula Jerman Timur. Penyebab lain runtuhnya Jerman Timur yaitu adanya kebijakan Gorbachev, perestroika, glasnost, dan demokrasia. Selanjutnya, pilihan penyatuan Jerman lebih diminati daripada reformasi DDR. Nah, yang dimana unifikasi ini pasti ada dukungan serta penolakan. Dan pada 2 Mei 1990 terjadi penggunaan mata uang bersama yaitu Deutschmark, dan pada tanggal 3 Oktober 1990 Jerman Barat dan Jerman Timur sudah resmi bergabung. Oh iya, kemarin di Zoom Kak Musalin menjelaskan Jerman Barat dan Jerman Timur itu bersatu ada 3 cara, yaitu menggunakan balon udara, kedua gali tanah, dan yang terakhir menerobos jalur kereta api. Kesimpulannya yaitu perpecahan membuat ketidaknyamanan seperti yang dirasakan oleh masyarakat Jerman Timur, yang dimana terjadi kesenjangan atau ketidaksejahteraan hingga pada akhirnya mereka bersatu untuk menghancurkan tembok Berlin untuk menuju kesejahteraan. Saya juga akan memberikan penilaian atas cara mengajar mahasiswa UNJ yaitu Kak Musalin. Sebelumnya saya berterima kasih atas penyampaian yang diberikan oleh Kak Musalin, dan terima kasih juga hadiah yang diberikan. Menurut saya, cara mengajar Kak Musalin ini sudah cukup jelas mengenai runtuhnya Jerman Timur dan penyatuan Jerman, dan Kak Musalin sendiri dalam mengajar ini tidak kaku sehingga menciptakan suasana yang tidak tegang. Namun dalam mengajar Kak Musalin juga terlalu cepat. Iya gitu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fauzi Akbar dari kelas 12 IPS 2. Kali ini saya akan menjelaskan tentang apa yang saya dengar dari penjelasan pertemuan yang lalu. Penyebab terbelahnya Jerman menjadi 2 adalah kekalahan Jerman dalam Perang Dunia Kedua. Jerman terbagi menjadi 2, menjadi Jerman Barat dan Jerman Timur. Jerman Barat dan Jerman Timur dibatasi dengan cara membangun tembok Berlin yang dibangun pada tahun 1961. Jika dibandingkan secara ekonomi, Jerman Barat dan Jerman Timur, Jerman Barat lebih maju karena Jerman Barat menganut sistem ekonomi bebas. Sedangkan Jerman Timur menganut sistem ekonomi komando. Setelah itu dilakukan pemilihan umum untuk pertama kalinya. Lalu pemerintahan yang baru mengadakan sidang untuk memperbaiki Jerman pada tanggal 20 September 1990 dan 3 Oktober 1990. Setelah sidang tersebut, akhirnya Jerman Barat dan Jerman Timur resmi kembali dipersatukan. Sekian yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.